halo. Mas, saya mau ketemu dengan Mas Anasnya, ada Oh di iya, dalam? ada. Ada ya? Ada, silakan. Oke, Mas, dengan... Saya Budi, kebetulan saya arsitek. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Desi Santi di acara Gria Unik. Nah pemirsa, sudah sering dong mendengar yang namanya global warming. Nah, hal itu tidak boleh dibiarkan karena nantinya akan mengancam kehidupan dan kelestarian anak cucu kita, jadi bahaya. Nah, kali ini saya akan mengunjungi sebuah rumah dan juga mengajak Anda untuk melihat sebuah rumah. Ada nih di daerah Cipinang, rumahnya Bapak Abdullah Azwar Anas. Nah, rumah ini itu sangat peduli terhadap lingkungan, sehingga supaya yang namanya global warming itu ya siapa tahu bisa kita cegah nantinya. Kita lihat ke dalam yuk. Siang Mas, Halo. Mas saya mau ketemu dengan Mas Anasnya, ada Oh di iya, dalam? ada. Ada ya? Ada, silakan. Oke, Mas dengan... Saya Budi, kebetulan saya arsitek. Oh, Mas ini adalah arsiteknya rumah ini Mas Budi tadi. Iya. Kalau gitu kebetulan mumpung saya di depan rumahnya nih Mas ya, boleh dong ngobrol-ngobrol dikit. Oh iya, boleh. Waktu membangun Iya. rumah ini ya, secara tampilan depannya apa sih yang ingin ditonjolkan dari tampilan depannya ini? Jadi sebenarnya bangunan ini berorientasi ke arah barat, karena itu adalah arah yang terbaik bagi Pak Anas. Iya. Ini ada kekurangannya. Ke arah barat tuh mataharinya kalau sore itu kuat sekali. Oh gitu ya. Sehingga antisipasinya saya mengusulkan untuk membuat secondary skin, jadi kulit kedua Kulit berupa kedua. Itu yang kayu. kayu ini? Ya, Oh, betul, iya. kayu untuk menetralisir panasnya matahari. Oke. Dan juga saya melihat di sini ada tanaman di apa ya? Tanaman atap ya. Oh iya. Maksudnya ya, jadi di Iya. atapnya itu ada tanaman. Ya, itu tanaman kacang-kacang. Sebenarnya Oke. pada intinya supaya mereduksi panas. Ini kan sebenarnya hanya seperti untuk tempat penjaga, tapi supaya mereduksi panas, jadi bagian atasnya kita beri tanah dan tanaman. Jadi rumahnya itu nggak panas. Ya, supaya dingin. Iya, oke. Dan juga penggunaan di sini batu alam sebagai dinding juga maksudnya untuk kita atau gimana? Ya, batu alam hanya untuk menunjukkan identitas saja sebenarnya. Kan yang lainnya supaya kelihatan lebih natural ya. Ini luas tanah dan bangunan rumah ini berapa? Luas tanahnya 260, 160. bangunannya 600 Oh gitu. kira-kira. Oke Mas, kalau gitu mungkin saya masuk ke dalam. Mau Ya, Mas Anasnya ada di silakan. dalam ya? Ada. Oke, Mas ini mau ke? Saya langsung pulang. Ya, thank you. Oke. Makasih ya Mas Ya, ya. terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo Mas Anas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ganggu boleh ya? Ya, silakan. Tadi saya ke depan kebetulan ketemu dengan Mas Budi, Pak arsiteknya Budi, ya. ya, Sudah ya. ngobrol-ngobrol soal taman rumah. Sekarang pengen ke dalam boleh ya? Ya, boleh silakan. Mari duduk. Nah, kalau pintu masuknya ini menggunakan kaca dan kayu Kayu, ya perpaduan. Kenapa dibikin begini Pak? Ya, kalau pintu-pintu yang lain ini tidak pakai kayu, khusus pintu utama ini kita gunakan kayu karena ini filosofi orang Jawa. Filosofi orang Jawa itu kayu, terutama kayu jati. Harus ada di depan Ya, di salah satu. pintu masuk ini harus pakai Ya, kayu jati. kayu jati dan gitu. tinggi rendahnya ini juga disesuaikan dengan hitungan. Oh ada hitung-hitungannya. Ada, jadi memadukan antara arsitek dengan feng shui sebagai ilmu pengetahuan dan nggak ada masalah. Iya, gitu. Jadi supaya selaras. Iya, iya. Oke, nah begitu masuk ini langsung yang menjadi perhatian banget menggunakan kayu Ya, lantainya ini ya. jadi dulu ide arsitek hanya sampai di sini. Waktu itu kita Nah, ya. kita luruskan sampai keluar supaya antara ruang dalam dan ruang luar ini menyatu, menyatu sampai ke sampai ke kolam kecil. Sampai ke kolam kecil itu dibikin aja coba supaya suasananya resort jadi agak Suasananya agak rileks. begitu Agak pulang habis capek relax. Iya. Oke, nah ini sebenarnya disebut ruangan apa kalau? Ini adalah foyer ya. Sini adalah ruang tamu ya. Ruang-ruang tamu yang memang bukan kerabat dekat saya terima di sini. Di sini saja. Tapi kalau tamu-tamu yang agak dekat dengan keluarga besar ini bisa saya tamu. langsung dibawa masuk. Makanya di sini juga bikinnya tidak perlu terlalu besar Tidak ya, terlalu Mas besar, ya. ya. Oke, di sini juga ditaruh aksen ada Bisa pisang sama ya. ini ayat suci Al-Quran 30 juz. Oke, nah kalau kita lihat masuk ke dalam lagi ada kolam. Kolam. Itu tapi ada Kaca, kacanya ya. ya. Itu Jadi fungsinya apa? jadi begini, ini dulu sebenarnya kaca itu mestinya diletakkan di sini Oh, oleh gitu. ahli feng shui-nya. ahli feng shui Ya, ya. supaya angin tidak menerus dari pintu utama. Waktu itu ada kompromi dengan arsitek sehingga kaca diletakkan di sini. Sehingga sering Kenapa harus ada kaca? yang menurut feng shui arah angin tidak Nggak boleh menerus tumbuh, dari nggak pintu boleh. luar ke dalam. Oleh karena itu sekaligus kita desain sebagai aksen supaya ini menjadi menarik. Kemudian kolam itu memang dari awal itu didesain supaya ini menjadi penyejuk di dalam ruangan ini. Yang di balik kolam itu tembok saya melihat ada itu Iya. batu bata ya. Batu bata. Dibikin itu ditempel atau? Jadi gini, itu sebenarnya batu bata biasa, dipotong-potong
dipotong, disusun. Pertama ini supaya lebih natural ya. Iya. Yang kedua ini supaya mereduksi sinar matahari yang dari atas supaya tidak memantul ke sini dan diserap oleh